Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhanul Mubin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sindang Kasih Majalengka. Yang terhormat kepada Bapak Karim Pamela selaku dosen pengampu pada mata kuliah Profesi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pantun. Adapun pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis pantun, dan cara pembuatan pantun. Nah, pantun yaitu adalah salah satu jenis puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Nah, jadi puisi itu salah satu jenis puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Nah, adapun ciri-ciri pantun, salah satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Jadi pantun itu ada 4 baris. Nah, pada baris 1 dan 2 disebut sampiran, dan baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Misalkan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini pada baris tadi kan disebutkan bahwa ciri-ciri pantun itu setiap bait pantun terdiri dari 4 baris. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, baris 1 dan 2 disebut dengan sampiran. Dan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Nah, gitu. Nah, ciri-ciri pantun ini memiliki rima A, B, A, B. Maksud rima pada baris pertama sama dengan rima baris ketiga. Jadi sampiran pada baris pertama dalam pantun sama dengan isi dari baris ketiga. Jadi 1 dengan 3, dan baris kedua sama dengan baris keempat. Jadi sistemnya AB AB. 1 dengan 3, A berarti 2 sama 4 berarti B dan B. Misalnya pada baris pertama, pergi ke rumah Bibi Rara. Pada sampiran kedua, Bibi Rara sedang merenung. Dan isi
dari pantun pada baris pertama, betapa hati riang gembira, dan selanjutnya jalan-jalan ke puncak gunung. Nah, ini salah satu contoh dari pantun. Pergi ke rumah Bibi Rara sedang merenung, betapa hati riang gembira, jalan-jalan ke puncak gunung. Nah, maksud dari AB pada ujung dari kalimat tersebut, di sini ada kata ra. Dan baris ketiga sama, ada kata ra. Baris kedua ada nung, dan baris keempat ada maksudnya ini ada di sini sama berarti sistemnya A B. Nah, kalian paham di sini? Jadi ketika membuat pantun itu, misalkan dengan bait A B, baris pertama sama baris ketiga, dan baris kedua sama dengan baris keempat, ya. Oke, kalian paham? Nah, lanjut. Nah, ciri-ciri pantun, setiap baris kalimat terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi tidak ada yang pantun lebih dari 12 suku kata. Maksimalnya 12 suku kata. Misalnya di sini ada kata yang pertama per, kedua gi, yang ketiga ke, empat ru, lima ma, 6 bi, 7 bi, 8, 9. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, di sini ada 9 suku kata. Ada kata per, gi, ke, rumah, bi, ra. Berarti ada 9 suku kata. Kita coba lihat pada bait kedua. Bibi Rara sedang merenung. Coba, ada berapa suku kata? Coba kita lihat. Ada kata apa aja? Ada kata bi, ada kata bi, ra, sedang merenung. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama, memiliki 9 bait suku kata. Ya. Nah, coba kita lihat pada isi. Ada berapa coba? Kira-kira. Mari kita hitung. Betapa hati riang gembira. Yang pertama ada betapa hati riang gembira. Mari kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, diisi pada bait ketiga dalam puisi ini memiliki 10 suku kata. Ada kata apa aja? Yang pertama ada suku kata be, ta, pa, ha, ti, ri, yang, gembira. Ada 10 ya. Nah, di sana ada 10. Coba kita hitung lagi pada isi selanjutnya.
Jalan-jalan ke puncak gunung. Jalan-jalan ke puncak gunung. Sama, ada 9. Sama ini. Jalan-jalan ke puncak gunung. Nah, di sini tidak ada yang melebihi dari 13 suku kata. Nah, selanjutnya pada jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun ada berapa? Ada yang tahu? Jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun itu ada 4 ya. Yang pertama ada pantun teka-teki. Yang kedua ada pantun jenaka. Yang ketiga ada pantun nasihat. Dan yang terakhir ada pantun agama. Nah, pada pantun teka-teki, pantun yang berisi teka-teki yang bisa dijawab oleh pembaca. Contohnya, jalan-jalan ke Cicaras, jangan lupa membeli padi. Jika engkau memang cerdas, binatang apa tanduk di kaki? Coba jawab, binatang apa? Jalan-jalan ke Cicaras, jangan lupa membeli padi. Jika engkau memang cerdas, binatang apa tanduk di kaki? Tanduknya di kaki. Binatang, jawabannya adalah ayam, ya, ayam jawabannya. Nah, itu salah satu contoh dari pantun teka-teki. Nah, selanjutnya pantun jenaka. Apa sih pantun jenaka? Nah, pantun jenaka itu pantun yang dibuat dengan tujuan untuk menghibur para pembaca. Contohnya seperti, pergi ke Jogja di bulan Juli. Tidak lupa mampir ke candi. Tidak heran aku bau sekali, ternyata kau belum mandi. Nah, isinya adalah humoris ya. Pantun yang dibuat dengan tujuan untuk menghibur para pembaca. Ya. Selanjutnya pantun nasihat. Nah, pantun nasihat ini yang berisi tentang nasihat. Misalnya, siang-siang main gitar, mainnya di pinggir stasiun. Bila kamu ingin pintar, harus belajar dengan tekun. Yang terakhir ada pantun agama yang berisi tentang agama. Dalam pantun agama, pantun yang berisi nasihat tentang keagamaan atau ketuhanan. Contohnya, jalan-jalan keliling desa, tidak lupa mampir ke sawah. Bersenang-senang boleh saja, tapi jangan lupa beribadah. Tujuannya yang merujuk kepada agama ya. Tapi jangan lupa beribadah. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara membuat pantun? Nah, ketika kita akan membuat pantun, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya, sesuaikan dengan tema pantun. Misalnya, jika temanya pendidikan, maka isi pantunnya mengenai pendidikan juga. Nah, contohnya jadi kita itu kalau membuat pantun harus menentukan isi terlebih dahulu. Misalnya pada bait 1, 2, 3 sama 4. Nah, di sini ada contohnya, sedari muda rajinlah belajar. Dan yang bait keempat, contohnya, agar kelak punya banyak ilmu. Nah, ini contohnya.
sudah tentukan isinya. Sadari muda, rajinlah belajar agar kelak punya banyak ilmu. Jadi pada sampiran bait 1 dan 2, ketika kita sudah menentukan isi, berarti kita langkah pertama harus melihat ujungnya. Berarti ini ar. Berarti bait sebelumnya harus ar lagi. Ya, karena AB 1 dengan 3, 2 dengan 4. Kita bisa melihat dari referensi atau internet atau buku atau lain-lainnya kalau sampiran. Nah, selanjutnya kita menentukan. Ini kan sudah tahu RR, berarti yang isinya juga harus mu sama mu. Coba, ada yang bisa mengisi tidak? Coba. Ada contoh nih. Misalkan naik kuda ke kota Banjar. Banjar. Nah, berarti naik kuda ke kota Banjar. Tentunya ar. Selanjutnya kotanya elok buat tak jemu. Kotanya elok buat tak jemu. Nah, naik kuda ke kota Banjar. Kotanya elok buat tak jemu. Sadari muda, rajinlah belajar agar kelak punya banyak ilmu. Nah, misalnya begitu. Jadi ketika kita membuat satu pantun, maka kita harus tentukan isinya terlebih dahulu. Nah, sampai sini paham? Jadi begitu. Nah, mungkin yang saya dapat sampaikan cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Atas kekurangan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.